Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, beruntung sekali pada sore hari ini kita kedatangan tamu istimewa, mantan petinju nasional, juara dunia dari Indonesia, Chris John. Apa kabar, Chris? Baik. Luar biasa ya. Nah, jadi sebetulnya pada kesempatan kali ini kami beruntung bisa ketemu sama Chris John yang dimana saya itu dulu fans banget sama beliau. Sejak beliau itu masih muda, dari tahun 97 saya ngikutin terus perkembangannya. Dan kita akan belajar banyak bagaimana beliau itu bisa menjadi juara dunia setelah lewat yang satu ini. Apa kabar, Chris? Oh, baik. Luar biasa ya. Pada kesempatan kali ini saya pengen ngobrol banyak, kita bisa belajar banyak, khususnya untuk para sahabat SP30, fans channel Success Before 30, di mana kita dari sharing ini kita bisa banyak belajar tentang bagaimana sih kisahnya dulu Chris bisa menjadi juara dunia. Boleh diceritakan sedikit tentang kenapa kok memilih tinju? Waktu masa kecilnya gimana? Kayak anak-anak pada umumnya atau gimana? Sebenarnya ini kenapa saya masuk di olahraga tinju ini karena sebenarnya dari awal ini ayah saya. Ayah saya memang mantan seorang petinju, dia tahun 70-an waktu itu. Tahun 70-an? Ya. Sempat petinju nasional? Cuma amatir aja waktu itu. Amatir, tapi karena mungkin dia saking senangnya, tapi usia waktu itu sudah tidak bagus lagi, dan kondisi tinju juga waktu itu juga kurang baik ya. Makanya dia punya satu ambisi lah, ini ambisi ingin menjadikan anaknya ya seorang petinju gitu. Makanya dari usia cukup dini juga, saya usia 5 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun saya sudah mulai diperkenalkan olahraga tinju ini oleh saya. Ya. Nah, awalnya seneng nggak sama olahraga ini? Sebetulnya seneng enggak ya? Karena kan namanya anak-anak maunya main ya? Main sama teman-teman. Tapi sedangkan dari ayah saya sendiri sudah membuat satu jadwal pasti yang harus mungkin di satu waktu sore hari untuk berlatih tinju. Yang latih siapa waktu? Waktu itu ayah. Ayah yang latih. Iya. Luar biasa. Jadi peranan ayah sangat vital. Ya pastinya. Dia mengenalkan tinju dan melatih tinju dari awal. Nah, terus namanya anak-anak itu kan hobinya main. Betul. Tapi kenapa kok akhirnya Chris kan pasti mengalami masa-masa bosan, masa-masa jenuh, pengen berontak gitu dalam tanda kutip, pasti gitu ya. Tapi akhirnya ikut kejuaraan pertama kali usia berapa? Waktu itu usia sekitar belasan lah, 14-15 tahun. Jadi 10 tahun itu betul-betul setiap hari berlatih? Berlatih. Seminggu berapa kali? Seminggu sekitar 5 kali. 5 kali. 5-6 kali lah ya. 5 sampai 6 tetap ada libur dari minggu. Waduh, ngeri banget. Nah, terus waktu itu kan pernah berantem nggak? Namanya anak kecil kan? Pernah tapi nggak sering. Nggak sering? Saya kalau berantem yang paling penakut tuh. Waktu itu paling penakut? Iya, paling penakut. Penakut berantem saya. Penakut? Tapi akhirnya kan namanya juga latihan tinju. Pengen praktek nggak sih? Praktek di luar sih enggak sih ya? Enggak. Praktek di luar enggak. Justru yang benar-benar juara itu kayak gini guys modelnya. Malah pendiam justru nggak bisa apa-apa. Tapi yang suka berantem itu kadang nggak belagu gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini suatu pengalaman yang menarik. Terus ikut kejuaraan pertama kali itu usia 14. Itu di kota mana? Di pertandingan di apa? Daerah saya. Waktu itu eventnya biasanya kalau setiap tanggal 17 Agustus. Jadi di daerah mereka mengadakan event jadi 17 Agustusan gitu. Jadi di tengah alun-alun kita ada pertandingan tinju amatir. Tinju amatir. Betul. Jadi pakai headguard, tinju amatir. Pakai kaos itu. Menang nggak waktu itu? Kenapa? Menang nggak? Waktu itu menang. Wah, makanya waktu itu menang walaupun dengan apa? Dengan yang sangat tegang, yang sangat ketakutan, ya kan? Itu awal pertama. Tapi ya itu. Karena memang hobinya nggak berantem ya. Nggak berantem mau. Nah, kelihatan dari personalitinya Chris John kan orangnya kalem, alim gitu. Tapi berbahaya guys ya. Dan ini justru akhirnya pertama kali menang. Kan kita tahu Chris John termasuk salah satu petinju yang sangat membanggakan Indonesia. Saya masih ingat Chris, kan kita ini kurang lebih seumuran. Dulu Indonesia itu kan punya juara dunia itu seperti Elias Pikal. Betul, Pikal. Itu waktu kecil pun saya di depan TV pun ikut teriak-teriak gitu ya. Itu dia kan. Nah, ini gini Chris, kurang lebih kalau kita perhatikan itu sejak pertandingan amatir itu pernah ngalami kekalahan nggak? Pernah.
Berapa kali pernah sih ya? mengalami kekalahan. Oh iya? Iya. Jadi rekor tinju amatirnya Chris John berapa kali? Kurang bagus waktu itu, paling-paling nggak ada 15-20 kalian. 15-20 kali. Iya. Terus beralih ke profesional usia berapa? Waktu itu sekitar 17 lah, 16-17 Di 3 tahun itu menempuh 20 kali pertandingan. Iya. Dan juga mengalami beberapa kali kekalahan. Beberapa kekalahan. Terus waktu kalah itu terpikir mau berhenti nggak? Untuk Enggak sih, waktu itu saya sih memotivasi diri, kenapa waktu itu saya kalah, saya ambil pelajaran apa yang bisa saya perbaiki ke depan supaya saya bisa menang. wah, keren Iya. banget. Terus Jadi biasanya anak-anak kan seusia Chris kan waktu itu kan Indonesia kan, apakah waktu itu populer banget nggak sih tinju waktu itu di usianya Chris waktu masih usia 14-15 tahun? mungkin waktu itu saatnya momen-momennya Elias Pikal ya. Waktu itu momennya Elias Pikal. Jadi cukup Pikal, lalu di dunia kita tahu ada Mike Tyson. Mike Tyson, Wah, itu iya. Mike tinju lagi naik. lagi naik waktu Ya. itu. Nah, berarti anak-anak seumuran waktu itu pada demen ikut mau olahraga tinju atau ada teman-teman yang mau Ada ikut? beberapa yang ikut, tapi banyak yang mereka yang males yang nggak mau ikut juga. Teman sekelas ada nggak? Nggak ada. Nggak Paling orang waktu itu ya teman-teman kampung lah ya, di kampung gitu kan Teman-teman ya, kampung. di Banjarnegara kan, kampung Iya. saya. Ya ada yang ikut-ikut, tapi mereka yang nggak bisa yang apa ya, nggak bisa disiplin, nggak bisa yang fokus Nggak bisa pada fokus. latihan itu. Oke, oke. Ya udah, mereka tinggal aja lah. Kalau memang yang mereka cuma asal-asalan nggak mungkin bisa jadi juga. Titik di mana Chris John waktu itu di mana ketika ayah sudah nggak perlu memotivasi lagi, tapi Chris John punya kesadaran sendiri untuk berlatih. Nah. Itu di usia berapa itu? Saat saya pindah sasana di Semarang, Asalnya di kota mana? dari Banjarnegara. Banjarnegara. Ya, waktu itu sekitar tahun 96 saya pindah ke Semarang. Nah, waktu itu kenapa Chris John akhirnya punya kesadaran untuk mau berlatih tanpa harus dimotivasi orang tua? Karena mungkin dari awal saya sudah tanamkan apa ya, jadi ya disiplin ya untuk bisa membawa diri, bisa tahu apa pekerjaan saya, tanggung jawab saya. Oke. Itu yang ditanamkan ayah saya waktu saat saya di rumah, saat saya masih kecil. Jadi ya beruntungnya jadi mental itu terbawa. Mental itu Sampai terbawa. saat saya harus sendiri berlatih di Semarang. Jadi tidak perlu. Terus waktu itu ditangani pelatih siapa? Masih ingat pelatih? Masih di Semarang waktu itu langsung ditangani satu pelatih yang saat itu ya dia cukup memang yang hebat gitu ya. Pelatih yang hebat dari Semarang waktu itu almarhum Sultan Ramli. Almarhum Sultan Ramli. Iya. Itu sangat berutang budi banget ya. Betul. Dan itu yang membentuk Chris John pertama Iya, kali. iya. Dan itu awalnya mulai beralih ke karir profesional. Betul. Di usia berapa waktu itu? Tahun itu berarti sekitar 18 tahunan waktu itu. Ya. Nah, terus setelah masuk karir tinju profesional ini guys yang sangat hebat, yaitu Chris John ini terkenal dengan rekor profesional yang tidak terkalahkan Awalnya. sampai last pertandingan. Ya. Nah, itu ceritanya seperti itu. Ya. Saya kenapa tahu? Karena saya ngikutin. Iya, tahu itu detailnya. Tahu detail. Iya, iya. Nah, jadi akhirnya pertandingan pertama itu gimana sampai pertandingan berapa rekornya? Pertandingan rekor profesional dari Ya, usia jadi saya rekor 52 kali. 52 kali. Ya, draw 3 kali dan Draw kalah 3 sekali. kalah cuma 1 kali, dan termasuk juara dunia yang bisa mempertahankan gelar juara yang paling ramai. Ya, salah satunya dari Indonesia pasti. Dari Tapi Indonesia. saya urutan yang kedua. Gila. Ya. Anda tahu nggak, Indonesia itu punya seorang sosok yang inspirasional, bisa mempertahankan gelar juara yang sangat luar biasa. Nah, ini kalau bicara soal mempertahankan gelar juara, sebetulnya waktu pertama kali menjadi juara itu setelah profesional itu pertandingan keberapa? Saya agak lupa, Iya. tapi waktu itu saya ingat tahunnya 99. 99. Waktu itu sekitar mungkin sudah melakoni 10 kali pertandingan di Oke. profesional. Ya, Juara apa waktu itu pertama? nasional. Juara nasional kelas apa itu? Kelas bulu. Kelas bulu. Ya, jadi sebelum kita melangkah ke Asia, dunia, kita memang harus menjadi juara di nasional dulu. Juara nasional. Ya. Dan memang Chris John kan terkenal petinju yang ulet ya, petinju yang tidak mudah dirobohkan, dan memang saya lihat
mau ngerobohin Chris John itu nggak mudah. Mantan-mantan petinju pasti pernah ngerasain bagaimana kerasnya berhadapan sama Chris John. Gitu. Lincah katanya. Lincah. Susah dipukul. Susah dipukul. Itu memang sudah sangat terkenal. Terus akhirnya setelah dari nasional, terus step pertama yang paling achievement pertama yang fenomenal itu setelah nasional itu di kelas di mana? ASEAN kah? Asia kah? Jadi kan tahapnya setelah nasional Asia baru dunia. Asia jadi dulu. Setelah nasional kita juara, kita peringkat masuk di 10 peringkat masuk di peringkat Asia. Waktu itu saya di tanding lawan siapa ya waktu itu? Paba ya waktu itu. Paba waktu itu lawan juaranya Paba dari Indonesia juga waktu itu. Soleh Sundapa. Dia cukup ya memang petinju yang cukup keras ya. Itu juga memang yang hebat ya. Makanya dia bisa tahun berapa waktu itu? Jadi setelah 2001. Usia berapa waktu itu? Sekitar berapa ya? Saya agak harusnya 2009 sekitar 20-an ya, 22-23 ya. Nah, jadi gini ya, sahabat SB30, sebetulnya kita tahu menjadi juara itu enak, tapi Anda kan nggak mengerti bagaimana proses kehidupan sehari-harinya seorang champ atau seorang juara. Boleh diceritain nggak, Chris? Kerjaannya itu apa? Waktu menjadi juara Asia itu, pagi itu bangun jam berapa kira-kira? Kadang jam 5 pagi. Ngapain aja jam 5 pagi? Sudah harus lari jauh. Rata-rata berapa kilometer? Sekitar 10. Wah, 10 kayak setiap hari ya? Terus dulu ya, saat-saat awal-awal di Semarang ya. Terus kemudian setelah itu balik langsung ada sedikit mungkin latihan power ya. Iya. Satu hari latihan berapa jam? Seorang profesional. Sekitar pagi 2 jam, sore 2-3 jam. 2-3 jam, itu 5 jam. Di luar lari pagi ya? Itu termasuk lari pagi. Termasuk lari pagi. Siang istirahat. Ya. Malam latihan lagi? Enggak. Jadi biasanya pagi sama sore. Pagi sama sore. Tapi kalau memang ada mungkin ada mau tambah sendiri boleh di siang hari. Wah, itu daily life-nya ya, seorang juara dunia. Sepertinya seorang juara dunia dimanapun seluruh dunia, daily life-nya kayak gitu ya. Iya. Ngeri, sahabat entrepreneur ya. Bangun, latihan, sarapan, istirahat, latihan lagi, makan, tidur, ya repeat. Diulang terus. Dan itu puluhan tahun. Pernah ngalami kejenuhan? Pasti jenuh itu hal yang wajar dialami semua orang yang kalau memang kita mengerjakan segala sesuatu dengan yang itu melulu ya, jadi yang rutinitas seperti itu. Betul. Jenuh ada, cuma kan bagaimana kita bisa menyiasati itu. Dan itu memang sudah hidup kita, itu sudah pekerjaan kita yang memang harus kita jalani ya. Tapi bagaimana kita bisa menyiasati itulah ya, mungkin dengan saat saya bertanding itu memang ada jeda waktu untuk istirahat. Nah mungkin di waktu-waktu itu saya bisa menyiasati bagaimana saya bisa refreshing. Ya. Apa yang dilakukan oleh Chris John ketika setiap kali jenuh itu Chris John merasa ini nggak? Kayaknya mau berhenti atau mau comeback atau gimana? Kan itu banyak orang tuh. Ketika dia udah mencapai certain level tertentu, dia itu akan saya mau naik lagi atau I live this certain level. Jadi waktu itu Chris John kan pasti mengalami, saya udah juara Asia nih, apalagi yang mau saya cari. Kira-kira gimana waktu itu? Tapi dari awal kan memang kalau saat nasional tetap saya ada tujuan lain lagi yang lebih tinggi lagi kan, yaitu dengan juara Asia. Setelah juara Asia, saya punya ke depan lagi. Ternyata saya harus ada tantangan lain lagi, yaitu untuk di level dunia. Nah, waktu juara dunia itu pertama kali usia berapa? Jadi 2001, 2003. Saya 79 lahiran. Berarti berapa tuh? Ya 24 tahun. 24 ya? 24. Guys, 24 tahun juara dunia. Kamu 24 tahun ngapain? Perjuangan dari 5 tahun loh. Nah, dengar ya, 5 tahun ke 24 tahun itu hampir separuh hidup. Bukan separuh, lebih loh. Lebih, hampir 80% hidupnya itu di urusan adu jotos. Bener, tapi ada harga yang harus dibayar. Ada harganya, 24 tahun. Makanya cocok sukses before 30 ini. Gitu ya. Karena usia 24 udah juara dunia. Itu dia, makanya kita undang guys. Nah, jadi kalau bicara soal 24 tahun, itu feelingnya gimana waktu itu? Pertama kali lawan siapa, di mana gitu? Jadi ternyata saat itu saya, ya itu ada kesempatan
kesempatan untuk bisa kejuaraan dunia yang memang gelarnya harus diperebutkan dan itu bisa mandatory fight. Bukan mandatory, waktu itu memang. Jadi saya nggak tahu ini antara saya beruntung atau gimana. Tapi waktu itu setelah saya menjadi juara PABA, ada satu kegiatan dari Badan Tinju Dunia WBA di Bali, ya kan? Di Bali. Jadi konferensi WBA di Bali. Terus dari petinju dari Indonesia diberi satu hak atau kesempatan yang cukup istimewa untuk mengadakan kejuaraan dunia. Ya, kalau ada petinju yang masuk di dunia dan ada kesempatan itu. Ternyata saya sudah masuk di level dunia, di peringkat dunia. Ternyata waktu itu menantang juara dunianya. Bukan, waktu itu gelarnya kosong. Gelar kosong. Juaranya waktu itu pindah di badan tinju lain. Saya sudah masuk di peringkat dunia dan ya udah ada kesempatan bisa lawan siapa dunia. Waktu itu? Oscar Leon. Di Bali waktu itu. Itu pertama kalinya Chris John punya kesempatan dan akhirnya menang hari itu. Nah, itulah. Menang KO atau TKO atau itu menang angka mutlak. Ya. 12 ronde. 12 ronde. Satu ronde 3 menit. 3 menit. Kuat nggak kamu? Kalau latihan pasti kuat. Waduh, 12 ronde ya. Latihan dulu. Ngeri banget. Dan feelingnya gimana hari itu? Waktu itu berhasil juara dunia. Ya pastinya dalam hati ya itu dream come true. Dream come. Kok bisa ya gitu kan ya? Bisa akhirnya apa yang saya impikan, saya cita-citakan, saya fokuskan waktu itu ingin menjadi juara dunia, akhirnya bisa gitu. Ngeri. Ternyata kok bisa ya bahwa yang kita pikir itu hal yang nggak gampang loh gitu ya, bisa. Nothing is impossible ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya. 24 tahun. Terus gini Chris, yang menarik dari gelar yang pertama itu namanya gelar apa? IBF atau WBA? WBA. Kami yang WBA. Nah, dari WBA itu bertahankan berapa kali pertandingan gelar itu dipertahankan sampai terakhir kali saya pertahanan gelar, sebelum kalah 18 kali saya pertahankan. Oh my god. 18 kali dipertahankan dalam kurun waktu dari 2003 berarti itu 3 sampai 2000 terakhir ya 13 itu 2013 ya. 10 tahun ya. Terus nambah gelar lain nggak selain WBA? Nggak, saya fokus di WBA aja karena saya juga menyadari lah kemampuan diri untuk menghadapi juara-juara yang lainnya juga nggak gampang. Waduh, jadi termasuk juara WBA yang paling lama. Iya. Nah, ada pepatah mengatakan Chris, orang sukses itu tahu kapan naik dan tahu kapan harus turun. Iya. Nah, kira-kira waktu itu bicara soal Chris John, kan udah juara dunia cukup lama tuh. Pasti mandatory fight atau pertandingan itu kan cukup banyak. Milih-milih lawan juga ya. Kalau saat di choice masa choice ya kita bisa pilih lawan, ya kita boleh pilih lawan. Tapi lawan saya 1 sampai 10 mungkin sampai 15 peringkat dunia itu minimal mereka juara negara bagian. Baru masuk peringkat di situ. Jadi lawan saya 10 sampai 15 itu bukan lawan lain sembarangan. Yang mereka saya lihat juara. Saya lihat pertandingan paling seru itu yang di Kutai Kartanegara. Manuel Marquez. Itu sampai Chris John itu mukanya udah nggak jelas gitu ya. Itu pertandingan keras banget. Asli. Dan itu Chris John juara. Padahal itu petinju yang pukulannya keras banget loh itu. Itu gimana rasanya itu hari itu? Wah ya itu yang benar-benar yang kok yang saya bisa ketemu yang memang yang levelnya ternyata yang udah yang keras banget. Kelas level atas lagi gitu kan betul. Biasanya cuma lawan-lawan yang mungkin di peringkat 10 dunia ya. Ini walaupun itu udah oke, tapi ternyata nih yang kelas yang elit lagi. Petinju elit ya. Waktu itu ya. Dan memang akhirnya Chris John bisa menang. Ya. Itu angkanya tipis ya. Tipis. Bisa beruntung banget. Sempat tanding berapa kali sama dia? Sekali aja. Ada nggak yang tanding sampai 2 kali? Yang petinju itu nggak terima kalah minta 2 kali gitu? Bukan nggak terima, tapi biasanya karena kan saya mengalami 3 kali draw. Iya. Karena itu terjadi karena benturan biasanya. Benturan kepala. Ya itu biasanya bisa diulang lagi. Bisa diulang. Waktu itu sama petinju siapa namanya? Saya agak lupa siapa ya yang saya lupa. Udah lupa. Itu di zaman profesional juga. Ya.
Oke, jadi saya masih sangat berkesan karena waktu itu setiap Chris John tanding pasti saya ngikuti di TV. Nah, itu luar biasa. Makanya buka lagi filenya. Buka lagi di file, dan di buku saya Badai Pasti Berlalu, saya pun juga menulis kisah Chris John. Hari ini kita juga sangat luar biasa. Nah, Chris, gini, satu pertanyaan menarik. Waktu itu di akhir karirnya Chris John, waktu itu usia juga sudah nggak lagi muda, 30 lebih, 35. Waktu itu 35. Saya kira kalau untuk ukuran petinju sekelas Mike Tyson pun dia juga sudah harus menggigit telinganya Holyfield, ya kan, karena udah fisik nggak memungkinkan. Nah, kenapa Chris harus mengakhiri pertandingan itu akhirnya dengan kekalahan ya waktu itu? Itu ceritanya pertandingan wajib kah atau gimana? Apa ya, waktu itu sih mungkin lebih ke jadi ya udah, ini kita lihat, memang waktu itu sebetulnya saya udah memutuskan untuk ini pertandingan terakhir deh. Ya udah, terakhir kita mau membuktikan apa saya masih mampu untuk bersaing di level yang elit itu kan. Itu petinju Afrika ya? Afrika, dan dia juara IBO. Juara IBO. Ya. Dan usianya masih jauh lebih muda. Jauh lebih muda. Itu cukup gambling juga waktu itu ya, Chris. Ya, tapi kan memang saya udah memutuskan untuk 35 saya udah deh berhenti lah. Akhirnya waktu itu kalah KO ya? TKO, saya mengundurkan diri. Ya. Sayang ya waktu itu ya. Di ronde keberapa, Chris, waktu itu? 7 mungkin ya. Tapi ingat, guys, jadi gini ya, Anda itu jangan melihat kekalahan Chris John di terakhirnya, tapi 51 pertandingan itu undefeatable. Bisa jadi belum tentu petinju Afrika itu di usia yang sama-sama kayak Chris, mungkin dia juga kalah TKO bisa jadi. Jadi Anda jangan melihat masalah kecil, tapi Anda nggak melihat proses perjalanan. Itu satu hal yang luar biasa. Chris sampai usia 35 itu latihannya rutinitasnya gitu setiap hari, pagi, sore, pagi, sore, dari umur 5. God, can you do it? Makanya if you want to be a world champion, kalau Anda mau jadi kelas dunia, this is a professional. Ada harga yang harus dibayar. Iya. Ya, itu yang sering saya ngomong ya. Dan ya, ngomong-ngomong Chris, saya lihat sekarang apa misi Chris John pasca pensiun. Nah, ini perlu Chris John sampaikan kepada sahabat SP30. Pastinya tetap passion saya tetap di olahraga tinju. Baik. Karena olahraga tinju ini membesarkan saya, membesarkan nama saya. Dan ada satu pesan juga dari mantan pelatih saya, Craig Christian. Ya, yang dari Australia itu ya. Betul. Ya, dia punya satu jiwa yang sangat luar biasa lah ya. Baik. Dia pesan saya, oke, mungkin kamu sudah pensiun, saya juga mendukung, ya kan. Tetapi tolong sebisa mungkin pikirkan nasib teman-teman petinju kamu di Indonesia yang tidak seperti kamu. Iya. Tolong berbuat sesuatu untuk mereka. Karena kamu dari Indonesia, kamu diberi support banyak masyarakat Indonesia untuk menjadi juara waktu itu. Kembalikan rasa terima kasih itu untuk bisa mengangkat petinju di Indonesia yang lainnya. Luar biasa. Kalau saya perhatikan ya guys ya, sebetulnya tinju ini juga bisa menjadi mata pencarian. Ya. Dan buktinya bukan cuma mata pencarian, tapi juga bisa mempunyai kebanggaan di mata masyarakat. Ya. Kalau Anda memang punya bakat, di bawah ini ada kolom deskripsi. Ya. Anda bisa hubungi manajemen dari Chris John. Ya. Nama manajemennya apa? Ya. Jadi kita punya PT Chris John Indonesia, dan kemudian saya juga ada satu yayasan juga yang tujuannya untuk membina anak-anak seperti ini ya. Ya, mereka yang memang punya cita-cita, bakat dan keinginan untuk menjadi juara-juara superstar. Oke, bagi Anda siapapun yang menonton video kali ini, Anda bisa turut membantu juara dunia tinju Indonesia ini untuk ikut mewujudkan cita-citanya. Menurut saya cita-citanya mulia banget. Kenapa? Kita juga perhatikan banyak anak-anak yang di seluruh belahan Indonesia itu punya talenta-talenta yang luar biasa ya. Seperti mungkin dari Papua mungkin ya, atau dari mana, dari Maluku, dari mana. Seperti Elias Pikal kan dari Maluku ya. Itu maupun di Jawa, di Sumatera, dimanapun Anda seluruh Indonesia, kalau suatu hari Anda itu memang pingin menjadi seorang petinju, nggak ada salah Anda hubungi manajemen. Dan bagi Anda yang menonton video ini, Anda mau tergerak ikut membantu yayasannya Chris John, saya open
ya, open, terbuka seluruh. Karena apa? Ini misinya mulia banget. Karena membantu bangsa. Wahai para bos-bos besar, wahai para perusahaan-perusahaan besar, bagi Anda yang tergerak dan Anda termasuk fansnya Chris John, wah, nggak ada salahnya membantu misinya Chris John, dan itu mulia banget. Termasuk salah satunya saya hari ini, saya turut mempublikasikan karena misinya itu mulia. Dan itu inspirasi. Apa jadinya kalau generasi bangsa ini, anak-anak ini jadi generasi alay? Lu mau nggak sih? Iya kan, generasi yang nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau nggak sih? Nggak mau kan? Tapi alihkanlah ke olahraga yang positif. Siapa tahu dengan nonton video ini, para perusahaan-perusahaan besar Anda tergerak hatinya untuk turut membantu ini, Anda turut membantu generasi bangsa itu menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh, dan mencetak Chris John berikutnya. Itu yang sangat luar biasa, ya. Jadi bagi siapapun yang Anda menonton, di bawah ini ada link, silakan Anda hubungi manajemen dari Chris John. Itu tentunya siapapun yang tergerak untuk memberikan sponsor, Anda juga turut bisa membantu. Dan ini latihan kita di sini itu berlatih di namanya Dragon Camp. Dragon Camp. Ini di Surabaya lokasinya, dan ini semua didanai dari sosial. Aduh, ini padahal orang sekelas Chris John ini masih, aduh. Wahai para bos-bos, ya you hobi banget sama tinju. Anda jangan cuma lihat channel luar. Indonesia ini punya naga yang hebat gitu loh. Tapi kita nggak support, itu sesuatu yang sangat menurut saya itu sangat-sangat memprihatinkan. Nah, apalagi kalau kita bisa mendukung dari misi Chris John ini, saya kira ini sangat luar biasa. Apalagi beliau siap memberikan tenaganya, curahan pemikirannya, dan yang terpenting pengalamannya menjadi seorang world champion. Itu sangat luar biasa. Jangan sampai seorang yang sekelas Chris John ini, permata atau berlian yang dimiliki Indonesia ini, ilmunya itu nggak diwariskan kepada adik-adik kita, ya kan, yang sangat berpotensial bisa mengharumkan nama bangsa ke depannya. Kira-kira gitu ya, Chris. Betul sekali. Mungkin ada yang mau Chris sampaikan di yang terakhir. Ya, intinya bahwa dari anak-anak kita, jadi pemuda-pemuda kita, mereka mempunyai bakat di olahraga khususnya tinju yang sangat baik sekali. Terbukti dari Indonesia kita mempunyai 7 juara dunia tinju. Wah, 7 ya? Iya, dari eranya Les Pikal sampai era saya dan Daud Jordan. Ya. Kita punya 7 juara dunia, Pak. 7 juara. Yang notabene dari orang-orang yang biasa aja seperti anak-anak kecil ini. Dan bisa ngubah nasibnya loh ya. Betul, dan saya kira bakat-bakat tuh ya harus memang ya tugas saya lah untuk bisa membantu anak-anak ini untuk bisa memoles bakat itu menjadi juara-juara baru di Indonesia. Itu keren banget. Termasuk mungkin berpikir profesi ini profesi untuk orang kelas bawah itu ya. Jadi sepertinya enggak deh. Tapi menurut saya enggak juga, karena ini this is a professional sport. Ini adalah, Anda lihat kalau di dunia ini olahraga profesional dan bisa mengubah nasib. Itu yang paling penting, bisa memberikan sebuah pertontonan yang menarik, bisa mengubah nasib seseorang, dan bisa membuat seseorang itu dari from nothing become something. Ini sesuatu prospek yang sangat luar biasa. Saya kira olahraga sahabat tinju di tanah air, setelah Anda nonton video kali ini, semoga Anda tergerak dan Anda juga olahraga ini bisa tetap hidup, karena yang terpenting adalah ada orang-orang berbakat, orang-orang hebat di balik olahraga ini. Salah satunya Chris John dan tim ya. Dan ada memang orang-orang yang cukup peduli dengan anak-anak ini yang berbakat ini untuk bisa menaikkan. Salah satunya channel Success Before 30. Pasti kami turut peduli untuk sebagai sosial media turut supaya olahraga ini jangan sampai hilang gitu. Iya kan? Sangat setuju sekali. Saya sangat berharap bahwa tinju Indonesia juga bisa dikenal di mata dunia seperti eranya Chris John, sekarang Daud Jordan ya. Semoga Jordan juga sekarang masih belum juara lagi. Mungkin dia sedang coba untuk merebut kejuaraan dunia lagi. Dia sekarang lagi juara dunia ya? Tapi dia belum juara dunia lagi. Oh, belum juara. Yang kemarin kan ngalahin petinju siapa yang di KO itu? Sepertinya dia belum juara dunia lagi. Oh, belum juara dunia lagi. Tapi sebetulnya kita punya beberapa petinju nasional yang tinju kita yang sudah mempunyai ranking di dunia. Dan dia sangat kesusahan sekali untuk bisa menaikkan levelnya itu. Para sponsor, para bos-bos yang tergerak hatinya, Chris John siap membantu nih.
Iya, silakan hubungi manajemen Chris John. Semoga dengan adanya ini tinju tanah air akan semakin hidup. Ya. Chris John, thank you banget. Oh, sama-sama. Atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Sudah dibantu untuk bisa sama-sama mengenalkan harus pemirsa. Wajib, karena saya tahu seorang Chris John itu layak untuk dipublikasikan karena kisahnya inspiratif, kisahnya luar biasa, dan bisa membuat mindset bangsa ini menjadi generasi yang sangat hebat dan generasi yang sangat luar biasa. Thank you Chris John. Sama-sama. Kita tutup dengan salam kita tuh salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Oke, salam hebat luar biasa. Luar Thank you.